takutan. Ya, kalau saya sih insya Allah enggak lah. Kalian sakti. Iya enggak. Kalian orang yang bisa. Bisa apa? Bisa lari. Kalian pandai lialat. Enggak. Ya kami hanya pengen saja belajar. Oh ya. Baiklah. Ini kalian malam-malam berkeliaran di hutan Winara ini ada tujuan apa? Bahaya sekali buat kalian. Jika kalian bertemu dengan cahaya, jangan sesekali kalian masuk. Jangan sesekali kalian mendekat. Cahaya apa yang kakek maksud sih sebenarnya? Dari tadi ngomong cahaya, saya tidak paham. Ya kalian datang ke sini tidak tahu apa-apa. Permasalahannya ada di sini. Yang saya tahu katanya jika manusia masuk ke Bukit Winara ini. Winara. Bukit Winara kebanyakan nggak bisa pulang. Itu sebenarnya disebabkan oleh apa, Kek? Ya itu permasalahannya. Saya ceritakan dari awal apa langsung? Ya dari awal biar kami paham. Iya, asal-usulnya gimana? Jadi seperti ini manusia. Untuk bangsa-bangsa kalian itu sebenarnya dilarang keras jika kalian berkeliaran, apalagi itu di malam hari di Bukit Winara ini. Karena jika kalian sampai bertemu dengan cahaya itu, kalian tidak akan bisa pulang. Cahaya yang seperti apa yang kakek Jadi maksud? seperti ini ceritanya itu, dahulu di Bukit Winara ini ada tuan tanahnya, ada leluhurnya, ada pemimpinnya. Penguasanya. Benar. Dia itu bernama Rangkas Turonggo. Rangkas Turonggo. Ya, hati-hati. Rangkas Turonggo. Dia itu menjanjikan kepada siapapun manusia yang bisa memberi saya makan, hidupnya akan diberi kemuliaan, akan diberi untuk keawetan muda ataupun tetap muda. Rangkas Turonggo. Apa jangan-jangan kalian sedang mencari dia untuk melakukan pesugihan itu? Nah ya kami masih muda, mas, mudain lagi ya bayi. Yo, Ini maksudnya kamu umur sama ngapain dong? Nah, di suatu ketika ada manusia yang bernama Bibi Rom. Bibi Rom. Ya, namanya itu adalah Rom. Bibi Rom. Yes, Bibi Ya Rom. benar, Bibi Rom. Ya. Dia itu memiliki suami yang suaminya itu sangat jahat kepada Bibi Rom. Suaminya bernama Salim. Nah, pada suatu ketika di saat si Salim itu sudahlah serba ada karena dia menjadi pemborong kayu ataupun tukang kayu. Bibi Rom itu ditinggalkan. Bibi Rom itu dikucilkan karena dari bentuk tubuh itu sudahlah tidak cantik. Akan tetapi Bibi Rom itu menerima. Bibi Rom itu hanya ingin bertahan hidup dan bisa makan. Dia sudah menahan rasa sakit itu. Tapi nggak punya pilihan. Tapi tidak punya pilihan untuk pergi. Dan di suatu ketika, pada saat di pagi hari, Bibi Rom itu sedang membersihkan depan rumah di bawah pohon mangga. Itu Bibi Rom menemukan sebuah kitab kecil. Itu ada tulisannya. Permasalahan yang kau alami, permasalahan yang sedang terjadi di kehidupanmu, kau bisa menyelesaikannya dengan cara datang ke bukit ini dan bertemu dengan saya. Ini Bukit Winara maksudnya. Benar.
Lalu apa yang dilakukan sama Bibi Rom itu? Awalnya Bibi Rom itu tidak menghiraukan, akan tetapi karena terpikiran atas apa yang ada di tulisan itu, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bukit Winara ini. Dan keluarlah cahaya, di mana cahaya itu Bibi Rom terkejut dengan adanya cahaya itu, lalu masuk ke dalam cahaya. Nah, setelah itu Bibi Rom keluar. Yang mungkin diperkirakan itu sudah sampai 70 bulanan ataupun 70 tahun. Dia 70 tahun. 70 tahun tidak kembali. Bibi Rom itu kembali itu dalam kondisi yang masih sama. Apa bukan ibu-ibu yang tadi berbeda waktu, Mas? Itu tahun berapa? Ini sudah lama sekali kejadiannya. Nah, sampai akhirnya siapapun manusia-manusia yang memiliki kepribadian salah, memiliki banyak masalah di dalam hidupnya, yang datang ke hutan ini itu pasti tidak akan bisa kembali. Nah, Bibi Rom katanya bisa kembali. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di balik cahaya itu. Tidak ada yang tahu kecuali mungkin itu Bibi Rom. Ya kembalinya setelah 70 tahun sekian lama maksudnya loh, Mas. Kan ada sesuatu kejadian yang terjadi mungkin ya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di balik sebuah cahaya itu. Tapi kebanyakan manusia-manusia yang sudah memasuki cahaya itu tidak akan bisa kembali lagi. Dan yang saya ketahui, Rangkasturonggo lah yang memimpin di daerah di balik cahaya itu. Dan di situ adalah tempat-tempat dari bangsa yang besar. Di balik cahaya maksudnya ada dunia lain apa bagaimana? Iya. Cahaya itu adalah pintu. Benar. Tapi cahaya itu tidaklah tentu keberadaannya. Terkadang bisa ada di penjuru sana. Oh, cahaya yang menghampiri berarti. Benar sekali. Itu adalah orang-orang yang terpilih yang hanya bisa melihat cahaya itu. Waduh, susah ya nembusnya. Lah, informasi yang jenengan dapatkan di balik cahaya itu apa? Ya, saya ketahui di balik cahaya itu adalah tempat di mana Rangkasturonggo dan para jajaran-jajaran makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan yang ada di dalam sana. Itu kota apa? Mungkin seperti kota besar di sana. Kayak Taranjana gitu. Saranjana. Besar ini ada dua kemungkinan, Mas. Apakah wujudnya memang yang besar? Apakah besar memiliki Tidak kebudayaan? ada yang tahu mengenai apa yang ada di balik cahaya itu. Apa kau pernah bertemu dengan? Saya pernah bertemu dengan cahaya itu, tapi saya tidak berani untuk masuknya. Takutnya saya tidak bisa kembali lagi. Dan semuanya kalau jika ada cahaya itu pada minggir. Iya. Berarti bukan dari bangsa manusia, termasuk kalau bangsa itu juga bisa hilang. Saya takut. Ya takutnya saya nanti jadikan budak di sana. Enggak, kalau kakek sih udah tua mungkin jadi budak, kasihan. Itu kalau mandang. Lah kalian ini datang ke Bukit Winara ini itu dengan tujuan apa? Apakah kalian sedang tersesat di sini? Seperti ini kan. Menurut informasi 3 bulan yang lalu ada anak mungkin sekitar umur 8 tahunan. Nah, bernama Syaki. Lah, di bawah kan ada bendungan gerak apa itu? Ya. Ada bendungan. Lah, mau pakai tadi, Pak. Gerak apa lah? Bendung Gerak Winara. Lah terus main tiba-tiba hilang. Katanya informasi terakhir masuk di Hutan ini. hutan Bukit Winara ini. Bukit Bisa ini. saja kejadian ini anak itu masuk
menuju ke cahaya itu? Karena mungkin penasaran, karena mungkin ingin mengetahuinya, atau mungkin dia juga sudah memiliki banyak pikiran, saya tidak tahu. Lah ya anak 8 tahun pokoknya.